Selamat pagi anak-anak kelas 6. Puji Tuhan kita berjumpa kembali. Salam. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Pak Guru akan mengajak kalian berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu. Pertemuan pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kelas 6 diberkati kesehatan, kekuatan, kepintaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, tentunya anak-anak sudah mempelajari pembelajaran pertama, yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh Alkitab yang kalian baca di materi. Dan ada ibadah yang sejati dilakukan Nabi Nuh, Adam dan Hawa, dan para rasul gereja mula-mula. Dan Pak Guru akan bacakan hari ini ayat tambahan mengenai ibadah. Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 2, maksud Pak Guru, ayat 11. Mazmur pasal 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Apa maknanya? Maknanya adalah kita melakukan ibadah itu harus dengan sungguh-sungguh. Mencium kaki di sini maksudnya dapat diartikan kita berlutut di hadapan Tuhan. Jadi dalam ibadah orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga boleh berlutut menyembah kepada Tuhan. Bapak Abraham, orang beriman atau bapak orang beriman, dia juga beberapa kali berlutut sampai ke tanah dahinya. Nah, di dalam perjanjian baru juga ada beberapa mereka beribadah dengan menyembah kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Jadi apapun yang kita lakukan harus disertai dengan kesungguhan hati di dalam melaksanakan ibadah kita. Baik itu memberikan persembahan, baik itu memberikan pujian nyanyian kepada Tuhan, itu harus dengan sungguh-sungguh anak-anak. Supaya apa? Supaya tidak menjadi sia-sia apa yang kita lakukan itu. Supaya apa? Supaya penyembahan dan ibadah kita diterima oleh Tuhan Bapa kita di sorga. Maka Raja Daud dalam Mazmur pasal 2 tadi ayat 11 mengingatkan kita. Dan juga surat Kolose, anak-anak memberitahukan kepada kita, di dalam surat Kolose dijelaskan anak-anak bahwa apapun yang kita lakukan harus kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal 3 anak-anak ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17 berkata begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi orang Kristen memanggil Tuhan kadangkala Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Jadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu di pembelajaran selanjutnya nanti Pak John akan tuliskan di grup, akan ada praktek bernyanyi. Ada praktek bernyanyi di halaman selanjutnya. Nah, jadi halaman yang ke-11 itu anak-anak video praktek bernyanyi, yaitu judulnya Hari Minggu Hari yang Mulia. Ya, hari Minggu Hari yang Mulia, hari itu hari Tuhanku, Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Boleh cari di Google, tetapi kalau tidak bisa ini, boleh ganti yang lain, tetapi yang bertemakan ibadah.
bertemakan ibadah. Nyanyiannya bertemakan ibadah, ya. Jadi itu yang Pak Guru sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, memberkati anak-anak kelas 6 hari ini dan seterusnya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.